Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Di sebuah desa kecil yang berada di tepi laut biru nan luas, hidup seorang nelayan tampan bernama Bima. Dengan wajah tegas, tubuh yang kuat, dan senyumnya yang ramah, Bima menjadi pusat perhatian para gadis di desa itu. Namun, Bima tidak pernah tergoda oleh kecantikan gadis-gadis desa. Hatinya selalu terpaut pada laut, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangkap ikan dan menikmati ketenangan ombak yang tak pernah bosan ia dengar. Setiap hari, Bima akan membawa perahunya berlayar jauh ke tengah laut, lebih jauh dari para nelayan lain. Bagi Bima, laut adalah tempat yang penuh misteri, keindahan, dan ketenangan. Dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih di balik permukaan air laut yang luas dan berkilauan. Dan suatu hari, keyakinannya itu terbukti benar. Pada suatu pagi yang tenang, ketika Bima sedang memancing di tengah lautan, dia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Di antara ombak kecil yang tenang, ada dua sosok yang tampak berenang dengan cepat menuju perahunya. Awalnya, Bima mengira itu adalah lumba-lumba, tapi semakin dekat sosok-sosok itu, dia melihat bahwa mereka bukan binatang laut biasa. Mereka adalah dua wanita cantik dengan tubuh setengah manusia dan setengah ikan, Putri Duyung. Bima terdiam, terpesona oleh keindahan kedua putri duyung itu. Rambut mereka panjang berkilau, berwarna perak dan emas, sementara ekor mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Mata mereka memancarkan kecantikan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di daratan. "Kami sudah menunggumu, Bima," kata salah satu putri duyung dengan suara yang lembut namun penuh daya pikat. Dia memiliki rambut perak panjang yang bergerak seiring dengan air laut. Matanya biru seperti samudra, dalam dan memikat. Namanya adalah Sinta. Putri duyung lainnya, yang memiliki rambut emas yang bersinar di bawah sinar matahari, tersenyum lembut. Namanya adalah Lara. "Kau adalah pria yang telah kami tunggu selama ini. Kau akan menjadi suami salah satu dari kami," katanya dengan suara yang tidak kalah indahnya. Bima menatap mereka dengan terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Apa maksud kalian? Mengapa kalian mencariku?" tanya Bima dengan suara gemetar, meskipun rasa penasaran mulai tumbuh di dalam hatinya. Sinta dan Lara saling memandang sebelum menjawab. "Kami telah mengawasi nelayan-nelayan yang datang ke laut ini selama bertahun-tahun," kata Sinta. "Tapi hanya kau yang memiliki hati yang bersih dan keberanian yang besar. Kau adalah pria yang cocok untuk menjadi suami salah satu dari kami, dan hidup bersamamu di dasar laut." Bima terguncang oleh ucapan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini, di tengah laut, dia akan terlibat dalam perebutan antara dua makhluk yang luar biasa cantik. Meskipun ia merasa tersanjung, Bima juga bingung. Bagaimana mungkin ia, seorang nelayan biasa, bisa menjadi bagian dari dunia mereka? "Tapi kenapa aku?" Bima bertanya, berusaha memahami situasi yang aneh ini. "Kami berdua terpesona olehmu," jawab Lara. "Tapi hanya satu di antara kami yang bisa memilikimu. Kau harus memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidupmu. Kami memberimu waktu untuk memutuskan." Bima menelan ludah. Bagaimana ia bisa memilih di antara mereka? Keduanya sama-sama cantik dan memikat. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa memilih salah satu dari mereka bukanlah hal yang mudah. Apakah hidup di laut bersama salah satu putri duyung ini adalah takdirnya? Sore itu, setelah kembali ke daratan, Bima tidak bisa berhenti memikirkan pertemuannya dengan Sinta dan Lara. Dua putri duyung yang cantik memperebutkannya, dan ia harus membuat keputusan. Namun, perasaan bingung dan tak percaya terus menghantui pikirannya. Bima selalu mencintai laut.
Tapi apakah dia siap meninggalkan kehidupannya di darat untuk hidup di dasar laut bersama salah satu dari mereka? Setiap malam, Bima berdiri di tepi pantai, menatap laut yang tenang. Ia merasa seperti terjebak antara dua dunia. Satu dunia yang ia kenal, desa, daratan, dan kehidupan nelayannya yang sederhana. Dan dunia lain yang misterius, laut, penuh dengan keajaiban dan misteri yang belum pernah ia pahami. Dalam pikirannya, Sinta dan Lara terus berputar. Sinta dengan rambut peraknya yang lembut, penuh kelembutan, selalu bersikap tenang dan tenang. Sementara Lara, dengan rambut emas yang berkilau, penuh dengan semangat dan gairah. Keduanya memiliki daya tarik yang luar biasa, namun sifat mereka begitu berbeda. Bima tahu bahwa pilihannya tidak hanya akan menentukan kehidupannya sendiri, tetapi juga kehidupan salah satu dari putri duyung itu. Dan keputusan itu semakin membingungkannya. Esok harinya, ketika Bima kembali berlayar, Sinta dan Lara muncul kembali. Kali ini, mereka lebih mendekati perahunya, berenang di sekitar Bima dengan lincah, seolah mencoba memikatnya lebih jauh. "Kau harus segera memutuskan, Bima," kata Sinta lembut. "Aku bisa memberimu kehidupan yang tenang, jauh dari segala kekacauan dunia manusia. Di dasar laut, kau akan mendapatkan kedamaian yang abadi." Lara, yang selalu penuh semangat, menambahkan, "Tapi jika kau bersamaku, kau akan merasakan petualangan dan kegembiraan setiap hari. Laut ini penuh dengan misteri yang menunggu untuk kau jelajahi, bersamaku." Bima menatap mereka berdua dengan hati yang berat. Bagaimana mungkin dia memilih di antara mereka? Setiap pilihan membawa kelebihan dan risiko masing-masing. Laut, yang selama ini menjadi tempat pelariannya, kini berubah menjadi tempat di mana ia harus mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Namun, Bima tahu bahwa ia harus memilih. Tidak ada jalan keluar lain. Bima menghela napas dalam-dalam, memandangi dua putri duyung yang terus menatapnya dengan harapan di mata mereka. "Aku tidak bisa membuat keputusan ini dengan mudah. Kalian berdua memiliki kelebihan yang berbeda, dan aku tidak ingin menyakiti salah satu dari kalian," ucapnya dengan jujur. Keduanya menatap Bima, menunggu dengan sabar. Sinta, dengan senyum lembut, dan Lara dengan tatapan penuh semangat. Namun, jauh di dalam hatinya, Bima tahu bahwa pilihan ini adalah takdirnya. Takdir yang akan membawanya pada kehidupan baru, baik di darat maupun di laut. Setelah beberapa hari berlalu, Bima masih tenggelam dalam kebingungan. Ia merasa terjebak antara dua pilihan besar yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sinta, dengan kelembutannya yang tenang, menawarkan kedamaian dan ketenangan di dasar laut yang luas. Sementara Lara, yang penuh gairah dan semangat, menjanjikan petualangan dan kehidupan penuh kejutan. Kedua putri duyung itu sama-sama cantik dan mempesona, namun sifat mereka sangat berbeda. Setiap kali ia pergi melaut, kedua putri duyung itu selalu muncul, berenang di sekeliling perahunya. Mereka tidak pernah bersikap kasar atau memaksa, tapi kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat Bima merasa tertekan. Bagaimana mungkin ia memilih antara dua keajaiban lautan ini? Pada suatu pagi, Bima memutuskan untuk tidak melaut. Ia merasa perlu meluangkan waktu untuk berpikir dengan jernih tanpa diganggu oleh godaan keindahan mereka. Ia duduk di tepi pantai, memandang laut yang luas. Air laut berkilauan di bawah sinar matahari pagi, dan suara ombak yang tenang memberikan rasa damai di hatinya. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, ia melihat ombak kecil yang lebih besar dari biasanya. Dalam sekejap, dua sosok yang begitu ia kenal muncul dari dalam air. Sinta dan Lara berenang mendekatinya, rambut panjang mereka berkilauan diterpa sinar matahari. "Bima," kata Sinta lembut, "apakah kau sudah membuat keputusanmu?" Bima menghela napas panjang, merasa terjebak. "Aku belum bisa memilih. Kalian berdua begitu luar biasa, dan aku tidak ingin menyakiti salah satu dari kalian," jawabnya dengan suara penuh kebingungan. Lara, yang selalu lebih bersemangat, berenang mendekat. "Bima, tidak perlu khawatir.
Kau hanya perlu mendengarkan hatimu. Siapa di antara kami yang paling cocok untukmu? Bima menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan bingung dan bersalah terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba memikirkan siapa yang harus dipilih, hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang siapa yang ia sukai lebih banyak, tetapi juga tentang kehidupan yang akan ia jalani setelahnya. Hidup di laut bersama Putri Duyung bukanlah kehidupan yang biasa. Itu adalah dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban, tapi juga tantangan yang belum pernah ia bayangkan. Aku butuh waktu lagi, kata Bima akhirnya. Ini bukan keputusan yang bisa aku buat dengan mudah. Sinta dan Lara saling berpandangan. Mereka mengerti dilema yang sedang dihadapi oleh Bima, tapi mereka tahu bahwa waktu semakin mendesak. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Dunia bawah laut memiliki aturan dan batasan tersendiri. Putri Duyung tidak bisa terlalu lama menunggu di permukaan tanpa keputusan yang jelas. Jika tidak, mereka akan dipanggil kembali ke laut dalam dan mungkin tidak akan pernah kembali. Baiklah, Bima, kata Sinta dengan lembut. Kami akan memberimu waktu. Tapi ketahuilah, pilihan ini harus segera dibuat. Laut punya aturannya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan tekanan semakin terasa. Bima seringkali terbangun di malam hari, memikirkan pilihan yang harus ia buat. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana jika ia membuat keputusan yang salah dan melukai hati salah satu dari mereka? Suatu malam, saat Bima sedang merenung di tepi pantai, seseorang mendekatinya. Itu adalah Pak Harjo, nelayan tua yang sudah lama tinggal di desa. Pak Harjo terkenal sebagai orang bijak di kalangan nelayan. Meskipun ia sudah jarang melaut, nasihatnya selalu didengarkan oleh para nelayan muda. Ada apa, Bima? Kau terlihat seperti sedang membawa beban berat, tanya Pak Harjo sambil duduk di sampingnya. Bima tersenyum tipis, merasa lega melihat sosok yang bijak ini. Pak Harjo, aku dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit. Pak Harjo mengangguk, seolah mengerti. Apa yang membuatmu begitu gelisah? Bima lalu menceritakan semua pertemuannya dengan Sinta dan Lara, dua putri duyung cantik yang memperebutkannya untuk menjadi suami mereka. Ia juga menceritakan betapa sulitnya membuat keputusan ini, karena keduanya memiliki kelebihan yang berbeda. Setelah mendengarkan cerita Bima dengan seksama, Pak Harjo tersenyum kecil. Kau tahu, Bima, kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang terbaik untuk orang lain, sampai lupa mendengarkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Bima menatap Pak Harjo dengan bingung. Maksud Bapak? Putri Duyung itu memang luar biasa, lanjut Pak Harjo. Tapi keputusan yang harus kau buat bukan hanya tentang siapa yang paling cantik atau paling memikat. Ini tentang apa yang sebenarnya kau inginkan dalam hidup. Apakah hidup di laut adalah keinginanmu? Atau apakah kau lebih cocok hidup di darat? Menjalani hidup sebagai nelayan seperti yang selama ini kau lakukan? Kata-kata Pak Harjo itu menusuk ke dalam hati Bima. Selama ini, ia memang terlalu sibuk memikirkan siapa yang lebih cocok, siapa yang lebih pantas. Namun, ia belum pernah benar-benar memikirkan apa yang sebenarnya ia inginkan untuk dirinya sendiri. Apakah hidup di laut, bersama salah satu dari mereka, adalah takdirnya? Atau apakah ia lebih cocok hidup di darat, melanjutkan kehidupan yang telah ia kenal? Pak Harjo menepuk bahu Bima dengan lembut. Dengarkan hatimu, Bima. Keputusan ini bukan tentang membahagiakan orang lain. Ini tentang menjalani kehidupan yang akan membuatmu bahagia. Keesokan harinya, Bima kembali melaut. Kali ini, pikirannya lebih jernih. Ia tahu bahwa waktunya untuk membuat keputusan sudah tiba. Saat berada di tengah laut, seperti biasa, Sinta dan Lara muncul dari bawah air, berenang di sekeliling perahunya. Bima, apakah kau sudah membuat keputusanmu? Tanya Lara dengan penuh semangat, matanya memancarkan harapan. Sinta, yang selalu lebih tenang, menatapnya dengan lembut. Kami siap menerima apapun keputusanmu, Bima.
Bima menatap mereka berdua dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan memengaruhi kehidupan salah satu dari mereka. Dengan napas dalam, Bima akhirnya berkata, "Aku telah membuat keputusan." Keduanya menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu jawabannya. "Aku sangat tersanjung oleh tawaran kalian berdua," lanjut Bima. "Tapi setelah merenungkan semuanya, aku merasa bahwa tempatku bukan di laut, melainkan di darat. Laut adalah tempatku mencari kedamaian dan ketenangan, tapi hidupku berada di darat, sebagai seorang nelayan." Sinta dan Lara saling berpandangan. Keduanya terlihat sedih, tapi mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus Bima buat. "Bima, kami mengerti," kata Sinta dengan suara lembut. "Keputusanmu adalah keputusan yang bijaksana." Lara, meskipun terlihat kecewa, tersenyum kecil. "Kami menghargai keberanianmu untuk memilih jalan yang sesuai dengan hatimu. Mungkin kita tidak bisa bersama, tapi kami akan selalu menghormatimu." Bima merasa lega, meskipun ada sedikit rasa sedih karena ia harus mengecewakan mereka. Namun, ia tahu bahwa memilih hidup yang sesuai dengan hatinya adalah hal yang benar. Sinta dan Lara berenang kembali ke dalam laut, meninggalkan Bima dengan kedamaian baru di hatinya. Ia menatap lautan yang luas, merasa bahwa hidupnya kini lebih jelas. Laut akan selalu menjadi tempatnya mencari ketenangan, tetapi rumahnya ada di darat, di desa tempat ia lahir dan dibesarkan. Sejak keputusannya untuk tetap tinggal di darat, Bima merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Meskipun memutuskan untuk tidak bersama Sinta atau Lara terasa menyakitkan, ia tahu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Laut, yang selama ini memberinya kedamaian, tetap menjadi tempatnya berlabuh. Namun hatinya selalu berada di daratan. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhirnya dengan kedua putri duyung itu, kehidupan Bima mulai kembali seperti semula. Ia melaut setiap hari, menangkap ikan, dan menikmati ketenangan yang selalu ia cari. Desa kecil di tepi pantai tempat ia tinggal tampak damai, dan penduduknya, meskipun penasaran dengan perubahan dalam diri Bima, tidak banyak bertanya. Hanya segelintir orang yang tahu tentang pertemuannya dengan makhluk-makhluk magis itu. Namun, meski segala sesuatunya tampak kembali normal, Bima tidak bisa sepenuhnya melupakan Sinta dan Lara. Malam-malamnya seringkali diisi dengan kenangan tentang mereka, dua putri duyung cantik yang memperebutkan hatinya. Meski begitu, dia tak menyesali keputusannya. Laut memang memikat, penuh misteri dan keajaiban, tapi dia tahu bahwa tempatnya ada di darat, bersama kehidupan yang telah dia kenal sejak lama. Suatu pagi, ketika Bima sedang memperbaiki jaring ikannya di tepi pantai, seorang teman lamanya, Andi, datang menghampirinya. Andi adalah nelayan muda yang juga tinggal di desa yang sama. Meskipun mereka sering pergi melaut bersama, Andi tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bima belakangan ini. "Bima, kau tampak lebih tenang sekarang," kata Andi, sambil duduk di sebelahnya. "Ada apa?" "Aku bisa merasakan ada yang berubah dalam dirimu." Bima tersenyum tipis, masih menggenggam jaring yang sedang ia perbaiki. "Kau benar, Andi. Banyak hal yang terjadi belakangan ini." Andi menatap Bima dengan penasaran. "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku dengar dari beberapa orang desa, kau sempat menghilang beberapa hari saat melaut." Bima terdiam sejenak. Meskipun dia tidak ingin berbagi terlalu banyak, dia merasa Andi adalah teman yang bisa dipercaya. Setelah beberapa saat berpikir, Bima memutuskan untuk menceritakan sebagian dari kisahnya, tentang pertemuannya dengan dua putri duyung yang memikat dan bagaimana mereka memperebutkan hatinya. "Tidak mungkin," seru Andi, terkejut mendengar cerita Bima. "Putri duyung? Kau sungguh bertemu dengan mereka?" Bima mengangguk pelan. "Ya, Andi, aku bertemu dengan mereka. Mereka benar-benar ada. Dan mereka menginginkanku untuk menjadi suami mereka." Andi terdiam, tak tahu harus berkata apa. Kisah ini terlalu luar biasa untuk dipercaya. Tetapi melihat keseriusan di wajah Bima,
Andi tahu bahwa sahabatnya tidak berbohong. Lalu apa yang terjadi? Tanya Andi penuh penasaran. Kenapa kau tidak ikut mereka ke laut? Bima menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Meskipun mereka memikat dan menawarkan kehidupan yang luar biasa di bawah laut, hatiku tetap di sini, di darat. Aku tidak bisa meninggalkan semua yang aku kenal, keluarga, teman-teman, dan kehidupan yang sudah aku jalani. Laut memang indah, tapi aku tahu bahwa hidupku ada di sini. Andi mengangguk, seolah mulai memahami keputusan yang diambil Bima. Kau benar, Bima. Laut adalah tempat kita bekerja, tapi rumah kita ada di sini, di desa. Kau membuat keputusan yang bijaksana. Bima tersenyum. Mungkin itu sulit, tapi aku merasa lega. Setidaknya sekarang aku tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Malam itu, Bima duduk di tepi pantai, seperti biasa. Angin laut yang sepal-sepal membelai wajahnya, dan suara ombak yang berirama membawa rasa damai. Di kejauhan, ia bisa melihat bulan purnama yang terpantul di permukaan laut yang tenang. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang familiar menarik perhatiannya. Dari tengah laut, terlihat kilauan perak dan emas yang bergerak mendekat. Bima tahu betul siapa itu, Sinta dan Lara. Kedua putri duyung yang pernah memperebutkan hatinya. Mereka mendekat perlahan, berenang dengan anggun menuju pantai tempat Bima duduk. Kali ini, mereka tidak lagi datang untuk meminta Bima memilih di antara mereka. Mereka datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kami datang untuk terakhir kalinya, Bima, kata Sinta lembut. Kami ingin mengucapkan terima kasih, dan juga selamat tinggal. Lara, yang biasanya penuh semangat, kini tampak lebih tenang. Kami menghormati keputusanmu, Bima. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami hanya ingin kau tahu bahwa kau akan selalu ada di hati kami. Bima merasa dadanya sedikit sesak mendengar kata-kata mereka. Meski ia telah memilih untuk tinggal di darat, perasaan sayangnya kepada kedua putri duyung itu masih ada. Mereka telah menjadi bagian dari hidupnya, meski hanya untuk sesaat. Aku berterima kasih atas kebaikan kalian, kata Bima, suaranya penuh emosi. Kalian berdua akan selalu menjadi bagian dari hidupku, meskipun kita tidak bisa bersama. Sinta tersenyum lembut, dan Lara mengangguk pelan. Mereka tahu bahwa Bima telah membuat keputusan yang tepat, meskipun itu bukan keputusan yang mereka harapkan. Dengan anggun, mereka mulai berenang kembali ke laut, meninggalkan jejak kilauan di permukaan air. Bima menatap mereka pergi, merasa campuran antara kesedihan dan kedamaian. Meskipun ia tahu bahwa mungkin ia tidak akan pernah melihat mereka lagi, ia merasa lega karena semuanya telah berakhir dengan baik. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Bima kembali berjalan seperti biasa. Ia melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan, namun kini dengan rasa tenang yang baru. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh pilihan-pilihan sulit, dan hatinya penuh dengan rasa syukur atas kehidupan yang ia jalani. Terkadang, ketika ia melaut jauh, Bima akan menatap ke dalam laut dan bertanya-tanya apakah Sinta dan Lara masih mengingatnya. Namun, meskipun ia tidak lagi bertemu mereka, Bima tahu bahwa mereka selalu ada di suatu tempat, menjaga laut yang ia cintai. Dan di dalam hatinya, Bima telah menemukan kedamaian. Kedamaian yang tidak berasal dari keajaiban atau petualangan di dasar laut, tetapi dari menerima hidupnya apa adanya, di darat, bersama orang-orang yang ia cintai dan kehidupan sederhana yang telah ia pilih.